Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Febrianti, NPM 230 21010, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pemikiran ekonomi pada masa Bani Abbasiyah. Pemikiran ekonomi Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berawal sejak Al-Quran dan hadis, yaitu pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Dan kemudian pada puncak pemikiran ekonomi Islam adalah masa daulah Nabi Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintah. Regulasi dan implementasi dilakukan oleh para ahli hukum atau fuqahah dan hakim profesional. Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Abbasiyah, sedangkan sumber lainnya adalah zakat yang diwajibkan oleh setiap orang muslim. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak atau barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang baik secara alami maupun setelah diusahakan. Kemajuan Khalifah Abbasiyah berlangsung dari abad 750 sampai 850 Masehi. Kelemahan dan kemunduran mulai dialami. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan itu antara lain meluasnya wilayah kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri, melemahnya kepemimpinan pengganti, gaya hidup khalifah yang lebih meninggikan kegemaran pribadi daripada kepentingan negara, aneksasi oleh penguasa lain yang berakhir berbuah bangsa Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Proses pembentukan khalifah terjadi setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Sebagai konsekuensi dari ajaran Islam di mana tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, maka setelah Rasulullah wafat, diskursus tentang pengganti Rasulullah mulai dari sekian banyak khalifah yang telah datang dan pergi selama 14 abad atau lebih. Khalifah Ar-Rasyidin adalah yang paling dihargai dan dihormati dalam pemikiran umat Islam. Dan kemudian masa puncak pemikiran ekonomi Islam adalah pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Pada Daulah Bani Umayyah, banyak kaum intek Islam yang mengkaji berbagai macam ilmu, salah satunya yaitu ekonomi. Banyak para ulama dan fuqahah terutama di masa itu yang menyumbang hasil pemikirannya mengenai ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam dapat berkembang dan dapat banyak para ahli ilmuwan yang segala bidang dari berbagai belahan dunia yang kemudian menyumbangkan pemikirannya pada ekonomi Islam. Pada masa ini ekonomi Islam berada di puncaknya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada masa tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran para ilmuwan Islam yang berjasa pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, sehingga perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini masih ada. Dalam beberapa hal, dinasti Abbasiyah memiliki persamaan dan perbedaan dengan dinasti Umayyah. Sedangkan seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah, misalnya
Para bangsawan dinasti Abbasiyah cenderung hidup mewah dan bergelimang harta. Mereka gemar memelihara budak berlian serta istri memelihara harem. Kehidupan lebih cenderung pada kehidupan duniawi dibandingkan mengembangkan nilai-nilai agama Islam. Namun, tidak dapat disangkal sebagai khalifah memiliki selera seni yang tinggi serta taat beragama. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu tahun 750 sampai 847 Masehi atau 132 sampai 232 Hijriah. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Al-Abbas, di mana pola pemikiran yang diterapkan itu berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisaran tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Ada 5 periode pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, yaitu masa kekuasaan dinasti Buwaih atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada tahun 447 Hijriah atau 1155 Masehi atau 590 Hijriah atau 1194 Masehi merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi atau 565 Hijriah atau 1258 Masehi merupakan masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, seperti kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Keberhasilan politik dinasti Bani Umayyah dalam memperluas pengaruh Islam di berbagai bidang, salah satunya yang sangat menonjol pada masa ini adalah kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan peradaban. Di perolehan kekuasaan Khalifah Abbasiyah sangat kental dengan peristiwa-peristiwa politis. Ada beberapa tokoh khalifah yang pernah memimpin pemerintahan saat dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur pada tahun 714 sampai 775 merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung keluarga Abbasiyah setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai 688.
Ayahnya adalah Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Ia dibaiat sebagai khalifah karena menobatannya sebagai putra mahkota oleh adiknya Asyafah pada tahun 754 dan berkuasa sampai 775. Pada tahun 762, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinat As-Salam yang kemudian menjadi Baghdad al-Mansur. Bersangkut dengan kerasnya masa pemerintahan setelah kematian saudaranya Al-Abbas. Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Ja'far al-Mansur, yaitu karena Abdullah Asy-Syafa hanya memerintah dalam waktu yang singkat, pembina sesungguhnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, pembendaharaan dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya Asy-Syafa tidak menggunakan dana mal untuk memberikan kepada sahabat atau tentara. Karena hal tersebut, Khalifah al-Mansur bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penupasan hukum-hukum negara khalifah hingga itu dikenal dengan masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam pengendalian harga-harga khalifah, Al-Mansur memerintah bawahannya untuk melaporkan harga jika terjadi kenaikan harga, karena Khalifah Al-Mansur akan memerintah wakilnya untuk menurunkan harga ke harga semula. Di samping beliau juga sangat menghemat dana Baitul Mal sehingga saat beliau wafat, kekayaan negara sampai 810 dirham karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi negara. Sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang paling penting. Khalifah yang pernah memimpin pemerintahan pada dinasti Abbasiyah yang kedua yaitu Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid, ia bernama Harun ibnu Muhammad, di kota Rai pada tahun 145 Hijriah. Khalifah Harun al-Rasyid dibesarkan dengan pendidikan istana, baik pendidikan agama maupun pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadi Harun al-Rasyid seorang yang memiliki pribadi kuat, fasih berbicara, dan berjiwa toleransi. Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu ketika pemerintahan dikuasai Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Masehi, kebutuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengisi keuangan negara dan menunjuk orang wazir yang menyepalai beberapa diwan. Pendapatan Baitul Mal digunakan untuk riset ilmiah dan menerjemah buku Yunani. Selain itu juga biaya pertahanan dalam hal menyediakan bahan makanan, pakaian, musim panas, musim dingin, dan gaji karyawan. Selain itu juga Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau merujuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman sebagai perekonomian syariah yang merkitabkan berjudul Al-Kharaj. Khalifah yang pernah memimpin pemerintahan saat Bani Abbasiyah selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz atau juga disebut Umar II adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 umur 34 sampai 35 tahun sampai 720 selama 2 sampai 3 tahun. Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam.
dipandang sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membangun pada tahun 63 Hijriah di desa Halwan dekat kota Kairo, Mesir. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur Mesir yang sebani. Dari garis keturunan ibunya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki ikatan darah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya bernama Laila Ummu binti Ashim al-Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz mewarisi sifat-sifat mulia seperti yang ada pada kakeknya, Umar bin Khattab. Sifat-sifat itu antara lain keberanian, adil, dan kasih sayang seperti mencintai ilmu pengetahuan. Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Selama masa pemerintahannya, beliau menetapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumpulkan serta menyeluruhkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar untuk kaum muslim sebagai baitul mal. Dalam melakukan berbagai kebijaksanaan, Khalifah Ibnu Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan lain-lain. Sebagai kebijakan hasil peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian. Pajak ini di awal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz ditiadakan, mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif masyarakat luas karena tetap kondisi baitul mal yang telah dikembalikan oleh Umar ibnu Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para pengusaha telah meruntuhkan sendi-sendi baitul mal, dan keadaan demikian diperpanjang sampai masa Khalifah Bani Abbasiyah. Kestabilan politik dan kekuasaan pada masa Bani Abbasiyah amat kokoh, didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi. Kota Baghdad menjadi ramai karena lalu lintas perdagangan antar negara dipersatukan bekas wilayah antar Kekaisaran Masaniyah di dalam satu otoritas kekuasaan tunggal menyebabkan Baghdad menjadi pusat ekonomi raksasa. Yang pertama yaitu perdagangan dan industri. Selain mempertahankan bidang pertanian dan perindustrian, Khalifah Daulah Abbasiyah juga memberikan perhatian yang cukup besar pada bidang perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan dengan cara memudahkan jalan-jalan umpanya. Yang pertama, membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh pedagang. Yang kedua, membangun armada-armada dagang. Yang ketiga, yaitu menggunakan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Yang kedua yaitu pertanian dan perkebunan. Yang ketiga pengembangan ilmu pertanian. Yang keempat pendapatan negara. Yang kelima yaitu sistem moneter. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.